Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Alhamdulillah teman-teman, malam hari ini tim Kasih kembali lagi explore ya, setelah tadi malam kita libur teman-teman. Masih dalam misi kita yaitu pesugihan ayam Sabah atau nama lainnya itu Kadipaten Pandik Luhur dan Kadipaten Pandik Jaksa. Aduh, namanya mungkin susah diingat-ingatnya, tapi memang realitanya seperti itu ya, bahwasanya ayam Sabah itu adalah pekerjaannya atau hasil yang mereka lakukan. Sebenarnya itu adalah suatu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Satria Buwana dan mempunyai dua adipati, yaitu Adipati Wasisto dan Adipati Bandoro. Dan yang melakukan pesugihan ayam Sabah ini yaitu Adipati Bandoro, yang sampai saat ini kita belum pernah bertemu dengan beliau. Nah, jadi misi kita sebenarnya itu tidak ribet, tidak susah ya teman-teman. Hanya ingin menghentikan apa yang telah dilakukan oleh Bandoro, karena yang dilakukan Bandoro itu sangat merugikan tentunya ya. Betul. Jadi kita masih dalam misi mengumpulkan informasi demi informasi biar informasi ini semakin kuat, dan untuk kedepannya tinggal menyelesaikannya secara gampang, tidak ada pertarungan atau bisa dibicarakan secara baik-baik teman-teman. Betul. Karena sudut pandang saya yang dilakukan oleh Adipati Bandoro ini sebenarnya nggak tahu ya tujuannya untuk apa. Bisa-bisanya diberi kepercayaan kok malah seperti itu teman-teman. Ya, lihat saja nanti seperti apa ya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak yang sudah mensupport kami tim Kasih. Betul sekali, masuk. Semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Amin. Yang sedang nggak punya uang banyak rezekinya. Amin. Yang sedang galau dikasih pasangan yang Amin. baik. Amin. Dan doa yang terbaik untuk jenengan semua. Amin. Dan yang belum sholat segeralah sholat. Amin. Karena itu nomor satunya. Yang lain nantikan dulu. Ya. Sholat sebelum disolatkan. Yuk. Sholat sebelum disolati. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih. Mas Yuan lagi. Mas Yuan ngurusin itu pernikahan. Jadi jarang explore. Ya, karena itu mau dikisik dia. Tadi percelekahannya. Apanya dikisik bu? Mukanya berarti ketika jejer otomatis langsung udah di kalau bisa mandang gusinya Yon kan separuh udah bersih. Mana bu? Iya lihat. Ada itu berapa? Mas Kasih. Mas, informasi. Pok, coba komunikasi pok. Siap mas. Ayo mas. Mas tahu itu pok. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pok. Assalamualaikum. Bukan saya. Berarti kau ini penghuninya atau mana? Oh iya. Mas, ini mencari Mas Ganang lihatnya mas. Ya dimaksud Mas Ganang. Kalau Ganang bukan saya. Mas. Ini Mas Ganang. Siapa sih dia? Nggak tahu bang. Iya saya sendiri. Urusan apa?
Benarkah yang paman ucapkan? Seperti ini saja, saya kasih tawaran sampean. Apa sih? Biar ngomongnya gamblang. Sampean pilih salah satu teman saya untuk media sampean itu berkata. Ya? Ya, saya bantu aja. Awas kamu ini. Jan. Ini keluar banget tuh, Mas. Sebelumnya, mohon maaf telah mengganggu perjalanan Tuhan. Sendiri itu, Sir. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Katanya kau bilang penting banget. Apakah benar Tuhan yang bernama Gana? Iya, sudah saya jelaskan. Saya Memang luar biasa. Luar biasa kau ini. luar biasa. Namamu harum di kadipatenku. Di sana, namamu sangat diagung-agungkan. Setiap makhluk membicarakan tentangmu. Luar biasa. Ini adalah suatu penghargaan buat diriku. Bisa bicara denganmu. Mohon maaf sebelumnya. Berkenankah saya berbicara dengan Tuhan? Monggo, monggo. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Bralas. Benar. Wah, apa yang ketemu kamu? Tujuan apa sebenarnya? Saya datang menemuimu. Ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah engkau sedang berurusan dengan Sanjali dan Sudirko? Tahu, Mas. Kedekatan mana? Namanya kenapa? Mohon maaf sebelumnya. Saya datang menemuimu hanya sebagai penengah dari segala permasalahanmu. Sebagai penengah di permasalahanku. Benar sekali. Mungkin saja kau belum mengetahui apa permasalahan yang sesungguhnya. Engkau hanya mendengarkan dari sebelah pihak, belum mendengarkan dari pihak yang satunya. Maksudmu itu Adipati Pandoro dan Adipati Wasisto. Benar sekali. Oh, ini sahabatnya kasihan apa itu, Mbak Yo? Ngawur kamu kasihan. Iya, memang beberapa hari yang lalu Kasihan. saya bertemu dengan Adipati Wasisto. Dia telah menceritakan segalanya kepadaku. Ya, memang realitanya seperti itu, bukan? Engkau belum mendengar permasalahan yang sesungguhnya. Engkau hanya mendengar dari satu pihak. Jika engkau telah mendengar dari kedua belah pihak, mungkin engkau tidak berurusan lagi dengan Sanjali. Maksudnya apa sih? Aku tahu. Sebenarnya seperti ini. Bralas namamu ya? Benar. Apa kamu ketawa-ketawa? Jadi tujuan saya itu tidak ribet-ribet, tidak angel-angel ya. Saya hanya ingin bertemu dengan Pandoro, tentunya Adipati Pandoro. Saya ingin mengatakan kepada beliau, intinya apa yang telah mereka lakukan, apalagi yang ada urusannya dengan manusia, tolong lepaskan. Betul. Dan jangan pernah memberikan
sebuah harta, iming-iming harta yang seperti kemarin dengan cara menipu, merubah daun menjadi uang. Itu saja. Itulah tujuan saya datang menemuimu. Saya diutus langsung dari Adipati Bandoro. Kamu dari Kadipaten Pandik Luhur. Nah, Kau diutus oleh Bandoro untuk menemuiku. benar sekali. Mohon maaf sebelumnya. Perkenankah engkau bertemu dengan Adipati Bandoro? Oh tentunya, saya daripada saya cari susah-susah, kalau memang beliau mau datang menemuiku malah Beneran. keuntungan bagiku. Apa kamu sih? Iya. Beralas, Sel. Baiklah, jika kau berkenan bertemu dengan Adipati Bandoro, akan saya panggil beliau. Di sini akan menjelaskan dari pihak yang kedua, karena kau telah mendengar dari pihak yang pertama. Jadi, tidak ada kesalahpahaman dari kau dan Adipati Bandoro. Ya. Mohon maaf sebelumnya, karena telah mengganggu waktu Tuan. Benar, berterima kasih. Baiklah Tuan, tunggulah sebentar. Saya akan memanggilkan. Tuh, pasti. Bu, kalau udah, Bu. Udah. Pasti. Nah, ini beralas. Maksudnya gimana sih tadi? Teman-teman, bahwasanya tadi ada utusan dari Adipati Bandoro, katanya Adipati Bandoro ingin bertemu dengan saya. Ini suatu keberuntungan. Daripada kita cari susah-susah, malah mereka datang langsung kepada saya. Kita tinggal nunggu konfirmasinya dari si makhluk ya beralas itu ya. Mungkin sedang ngomong di sana. Berarti ini Ya, kita tadi tunggu saja. dari pihak Pandit Luhur yang Duh, tapi kok Iya kelihatan baik dong Mas. berarti bener ya Mas nama. Ya tadi kan pernah nyampein Mas Gono di sono Lah, gini. Nah, itu kan sanjungan. Sanjungan adalah satu garis lurus dengan sandungan. semakin tinggi engkau disandung, maka semakin Tinggi kamu disanjung. Itu disandung bilang. Tapi saya sedikit curiganya tadi gini Mas. Namanya Mas Garang di sana masyhur. Masyhur apa? Masyhur ya, bagus Pak. Oh, Saya pikirnya tadi itu di Adipaten Pandik Jaksa Mbak. Ternyata malah kebalikannya. Ini di Pandik Luhur. kamu ngapa kita apa lu denger namanya lu? beralas. Beralas. Itu beralas. Mungkin namanya beralas itu dia suka nyari jangkrik di alas. Ngawur kamu dong di alas. Maunya Berarti itu Bang ada. Astagfirullahaladzim. Ini Nabrak loh maksudnya. Nanti. Itu gimana tuh? Ini benar, dia menyesuaikan di badannya dulu. Saya bantu aja Mas ya. Ya. Bukan serangan, bukan main Mas. Bukan. Tasnya, Bu. Assalamualaikum. Salamu saya terima. Benar, sampean Adipati Bandoro. Adipati Bandoro. Sampaikan Sana. orang maksudnya. mimpi saya bertemu dengan. Karena saya pikir saya akan menemuimu dengan susah payah, justru karena mungkin saja kebijaksanaanmu datang ke kami langsung bertemu dengan saya.
Jadi langsung saya mau membicarakan kepadamu. Ini ya, saya paham apa yang ingin sampai diucapkan kepada saya. Bahasanya saya selalu mengganggu semua perjalanan dan ritualmu. Saya tidak menginginkan apapun dari apa yang telah kau lakukan, terkecuali dua. Yang pertama, kau lepaskan semua manusia yang kau perbudak. Yang kedua, kau hentikan manusia-manusia yang melakukan atau menyembahmu itu. Biarkan mereka hidup selayaknya hidup, biar mereka tenang, biar mereka mencari rezeki yang halal. Toyibat. Apakah perbuatanku salah? Tentunya sangat salah. Saya sudah tahu semua ceritanya. Kamu mengetahui dari pihak Wasisto bukan? Iya. Wasisto. Titik letaknya di mana? Jika perbuatanku salah, coba jelaskan. Yang pertama yang saya tahu, sampean membuat Kadipaten mau menyaingi sebuah kerajaan Satria Buana. Itu mungkin bukan permasalahan saya, itu mungkin permasalahanmu pribadi di sana. Saya tidak mempermasalahkan. Yang kedua, sampean memperbudak manusia-manusia, sampean berikan mereka kekayaan, sampean berikan mereka materi, tapi mereka menumbalkan dan mereka menjadi budakmu di sana untuk membangun benteng pertahanan yang dimana nantinya kau akan ketakutan mau diserang oleh Wasisto bukan? Perlu kau ingat manusia. Manusia datang dan mereka pulang membawa apa yang dia inginkan. Bukanlah hal seperti itu adalah perbuatan yang seimbang. Mereka meminta, saya memberi. Mana kesalahanku? Kesalahanmu, kamu sudah tertulis jelas bahwasanya tidak boleh meminta apapun kecuali kepada Sang Pemilik. Jika saya mempercaya kekuatanmu, saya mengabdi menuhankanmu, tentunya itu adalah dosa yang sangat besar. Begini manusia. Memang saya mengetahui semua yang diberikan kepada dirimu, pada diriku. Memang Sang Penciptalah yang memberikan semuanya. Tapi asal kau ingat, manusia datang, saya mengasihi kepada manusia. Karena saya pikir mereka bekerja di dalam kadipatenku. Secara paksa. Bagaimana kau bisa melihat secara paksa? Sedangkan kau tidak tahu. Sebenarnya permasalahan ini, kau hanya bisa mendengarkan dari Adipati Wasisto. Sebelumnya saya minta maaf. Saya lihat badan ini sangat bergetar. Duduklah. Kasihan. Baiklah.
dalam kita berbicara. Sampean ngomongnya sangatlah santai. Sampean terlihatlah bijaksana. Saya juga menghargai sampean. Jadi saya tidak muluk-muluk Adipati Pandoro, saya hanya menginginkan dua itu saja. Jika memang bisa dirundingkan secara baik-baik, marilah kita berunding, kita temukan titik tengah yang paling bagus. Intinya untuk dirimu dan diriku dan saudara-saudaraku. Betul. Baiklah. Adipati Wasisto telah menceritakan apa saja pada dirimu. Banyak. Banyak, ya itu seperti yang saya katakan. Kau menghalalkan segala cara demi kadipaten berjaya dan menyaingi sebuah kerajaan. Betul. Bukannya Adipati Wasisto itu tidak berani dengan mereka, hanya memikirkan manusia yang kau perbudak di sana untuk membangun sebuah benteng. Sehingga kau tahu kekuatan Adipati Wasisto. Mungkin saja ketinggalan satu letupan kadipatenmu akan hilang, karena mereka hanya peduli saja dengan manusia-manusia yang ada di dalam kadipaten itu. Wasisto. Baiklah. Bolehkah saya bercerita? Silahkan. Mungkin dirimu tidak asing mendengar nama Raja Satria Buana. Ya, betul. Raja Satria Buana. Asal dirimu tahu, Raja Satria Buana dulu memberikan tanah kemerdekaan terhadap adipati-adipatinya, bukan begitu? Ya. Salah satunya diriku. Apakah salah ketika saya diberi tanah kemerdekaan, lalu saya membangun, saya pergunakan sebaik-baiknya agar Raja Satria Buana tidak kecewa? Maka dari itu saya bangunlah sebuah benteng. Bahkan saya hanya mempunyai tujuan agar benteng itu melebihi dari benteng kerajaan. Apakah itu salah? Saya di sini hanya ingin menunjukkan bahwa tanah kemerdekaan itu yang diberikan kepadaku tidaklah sia-sia. Saya tidak ingin mengecewakan Raja Satria Buana. Dan perlu kau ingat, apakah di sini saya berbuat semena-mena? Manusia hanya saya ambil, tidak untuk dibunuh. Ingat, manusia hanya saya ambil, tidak untuk dibunuh. Dan mereka tidak cuma-cuma. Mereka pulang, saya berikan, saya tukarkan dengan apa yang saya punya. Apa beda dengan manusia yang bekerja lalu diberi imbalan? Saya anggap manusia yang masuk ke dalam alamku, mereka bekerja, dan saya tukarkan dengan apa yang saya punya. Karena jasa-jasa mereka sangat membantu pada diriku. Membantu membangun benteng yang selama ini saya buat. Apakah itu salah? Tentunya salah. Karena mereka pergi dengan berita bahwasanya mereka itu telah meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, jika mereka mempunyai anak istri, kasihan Rob, siapa yang menafkahi mereka? Sedangkan yang kebanyakan yang
sampean ambil ke sana itu yang tidak tahu apa-apa. Yang sampean dikasih imbalan justru orang-orang yang masih tetap di dunia ini. Salahnya di situ. Jadi menggunakan media menyebarkan uang, ya kan? Ya itulah salah tentunya. Apalagi di dalam sana saya mendengar ada perbudakan dan di sana ada penyiksaan ya Mas. Ya. Sampai dipecut. Saya dengar langsung. Terus yang tadi saya mendengar kau berbicara kau ingin membangun benteng yang lebih besar dari kerajaan Satria Buana. Kau bilang mereka di dalam sana diperbudak, bahkan ada penyiksaan. Ya. Apakah kau bisa menunjukkan buktinya? Saya waktu dari dalam sana bersama Mbak Dani, saya tidak ingat apa-apa. Asal kalian tahu, bukan kekerasan, melainkan kedisiplinan. Sama halnya ketika manusia bekerja, ketika kalian diberikan pekerjaan, sudah pasti tidak ada atasan yang ingin peraturannya dilanggar. Bertujuan agar mereka semakin gigih, mereka semakin giat untuk bekerja. Karena kami memberikan tidak hanya cuma-cuma. Itu alasan kami. Sudahlah, Adipati Pandoro yang saya hormati. Saya ingin permasalahan ini selesai. Saya nggak mau tahu alasannya sampai mau seperti apa. Intinya jika kami berbicara padamu, semuanya tidak akan menimbulkan sebuah solusi. Lebih baik saya tidak mau berbicara denganmu. Kita cari titik tengah. Titik tengahnya cuma satu. Silakan kau membangun menggunakan rakyatmu. Tak usah kau menyeberang ke dunia. Udah cukup. Tak usah kau khawatir Adipati Wasisto itu akan menyerangmu. Bahkan saya tidak akan menakuti Adipati Wasisto menyerang kadipatenku. Jika perbuatanku salah, tentunya Raja Satria Buana sudah menegurku. Tapi sampai saat ini Raja Satria Buana tidak menegurku. Berarti perbuatanku tidaklah salah. Oh, belum. Saya anggap perbuatanku itu benar. Oh, belum tentu seperti itu. Mungkin saja Raja Satria Buana itu tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Makanya dia diam-diam saja. Jika sampai dia tahu, kau mau jadi apa, Pandoro? Mungkin saja kau menyembunyikan kegiatanmu yang ini ya Mas. Baiklah, baiklah. Saya dengarkan. Mungkin Adipati Wasisto sangat lihai untuk berbicara. Tapi asal kalian tahu, saya melakukan membangun benteng. Bahkan bertujuan benteng itu akan lebih tinggi, akan lebih megah dari kerajaan Satria Buana. Itu membuktikan saya berkeinginan tanah Kamardikan yang diberikan Raja Satria Buana kepadaku tidaklah sia-sia. Dan kau ingat, Raja Satria Buana saya anggap bukan sekedar raja. Beliau saya anggap sebagai orang tuaku. Kau ingat itu. Saya tidak pernah membangkang dari perintah Raja Satria Buana. Bahkan saya mau menunjukkan kebaktian saya, pengabdian saya terhadap Raja Satria Buana. Apakah itu perbuatan salah? Saya nggak tahu ya. Yang mungkin sampean katakan itu memang benar apa adanya, apa sampean mau
mengkudetakan Raja Satria Buana tersebut. Berbakti boleh ya Mas ya. Silakan kalian mau mempercayai siapa. Asal kalian tahu, saya tidak ada sedikit pun berkeniatan untuk menyaingi kerajaan Satria Buana. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saya ulangi lagi, saya menganggap Raja Satria Buana adalah sosok yang sangat luar biasa. Bahkan menganggap beliau adalah orang tua saya. Dan saya yakin darah yang mengalir itu adalah darah yang mengalir pada diriku. Saya yakin ini adalah didikan dari Raja Satria Buana. Berbakti boleh tapi tidak usah berlebihan ya Mas. Apakah ada seorang anak yang ingin durhaka kepada orang tua? Saya hanya ingin menunjukkan itu manusia, agar Raja Satria Buana tidak kecewa dengan tanah kamardikan yang berikan kepadaku. Terus kalau sampean tujuannya mulia seperti itu, kenapa Adipati Wasisto beliau mengatakan sampean ini mau menyaingi Tuan Raja? Iri dan dengki. Itulah Adipati Wasisto. Iri dan dengki. Saya selalu mengajarkan kepada bawahan-bawahanku, buanglah sifat iri dan dengki. Karena jika diiringi sifat iri dan dengki, saya pastikan makhluk yang diiringi sifat iri dan dengki akan memandang makhluk lain dilandasi dengan rasa kebencian. Mungkin saya hanya bisa berpesan kepadamu manusia. Janganlah memandang suatu hal dilandasi dengan rasa kebencian. Karena kebaikan apapun, rasa kasih sayang apapun itu akan tertutup dengan kebencian itu. Begini saja, Wasisto, ini saya tidak mau ikut campur masalah ke kerajaannya lah. ya sama lah. Itu individumu masing-masing, pribadimu masing-masing. Intinya tugas saya hanya ingin itu saja. Lepaskan semua manusia yang kau budak, hentikan semua yang kau lakukan kepada manusia. Udah seperti itu. Yang lain terserah pada dirimu. Bukannya saya tidak mau ikut campur ya. Jujur, kalau masalah itu tentunya ada Tuan Raja Satria Buana. Beliau tentunya lebih bijaksana mengenai apa yang telah dilakukan engkau, Adipati Bandoro dan Adipati Wasista. Itu bukan haknya saya. Sok batu dik. jujur, asal kalian tahu, walaupun Adipati Wasista selalu ikut campur dengan urusanku, bahkan Wasisto selalu menghambat apa rencanaku, dan Wasisto sangat membenciku.
Tapi di dalam hatiku tidaklah tersimpan satu titik rasa dendam terhadapnya. Bahkan saya sangat menyayanginya. Andai saja Wasisto satu pemikiran denganku untuk menunjukkan rasa bakti terhadap Raja Satria Buana, kami akan memberikan versi yang terbaik dalam hidupku, hidup kami terutama, untuk kami berikan terhadap Raja Satria Buana, sehingga Raja Satria Buana sangatlah bangga dengan pemberian tanah kemerdekaan terhadap kami. Iya, memang apa yang kau ucapkan itu memang benar adanya. Bahwasanya jika memang kau menyayangi Adipati Wasisto, ya itu bagus dipertahanin. Kamu hanya salahnya ini loh. Kenapa kau mau berbudak manusia? Gitu. Saya ingin itu berhenti. Setelah itu terserah. Memang susah menyatukan dua kepala menjadi satu kepala. Sangatlah susah. Wasisto selalu memandang makhluk dengan sifat iri dan dengki. Ini pelajaran penting. Jika dirimu banyak makhluk yang membenci dirimu, janganlah kau maki, janganlah kau benci. Justru kau rangkul. Tunjukkan jalan yang terbaik agar mereka sadar. Karena jika dirimu selalu memandang makhluk lain dilandasi dengan rasa benci, maka semua makhluk yang ada di alam pasti kau anggap hanya keburukan. Itu semua bagaimana? Apa sampean sudah mendengar apa yang saya inginkan? Jika memang tujuanmu ingin membahagiakan Tuan Raja, silahkan membahagiakan. Silahkan, kami tidak melarang. Betul. Tapi bukan seperti itu juga. Mungkin kalau sampai Tuan Raja tahu apa yang telah kau lakukan, kau tadi mengatakan kau tidak ada teguran apapun. Mungkin saja Tuan Raja Satria Buana belum tahu apa yang telah kau lakukan. Dan justru kau sangat menyayangi Wasisto tidak menyayangimu karena kau menghalalkan segala cara. Kenapa dia tidak mau bekerja sama denganmu? Karena kau mungkin terlalu berambisi dalam melakukannya. Betul. Ayolah, berpikir jernih biar kau tidak pecah dengan Wasisto. Kau sama-sama mempunyai kadipaten. Kau bisa hidup berdampingan yang luar biasa daripada harus bersaing seperti itu. Betul. Walaupun kau katakan tujuannya hanya ingin membahagiakan Tuan Raja, tapi caramu loh yang salah. Selama ini Wasisto tidak mengetahui apa di balik semua ini. Kenapa kau tidak katakan kepada mereka? Biarlah waktu yang berbicara. Jika saya mengatakan seperti ini kepada Wasisto, tidak akan percaya.
Karena pandangan dia terhadapku dilandasi rasa kebencian. Sudah nanti. Gimana? Bagaimana? Apakah kau mau seperti yang saya katakan? Baiklah. Walaupun pembicaraan kita tidak ada titik tengah, setidaknya saya akan berpikir lebih halus dengan permasalahan ini. Ya, saya rasa cukup pembicaraan kita. lah bagaimana dengan yang saya mau? Berikan saya waktu untuk berpikir. Saya pamit. Aduh. Gimana Mas? Nah teman-teman, malah saya dengar jadi bingung ya. Bahwasanya Adipati Wasisto kemarin berbicara seperti itu. Sekarang Bandoro yang mempunyai ayam sapa ini mengatakan dia hanya ingin membangun kerajaan itu Untuk membahagiakan Tuan Raja. Siapa namanya, Satria Buana itu. Tapi yang sebenarnya ini baik ya. Kalau yang dia ucapkan saya nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Baiknya karena dia tidak menyimpan sedikit dendam terhadap Wasisto, malah justru menyayanginya. Cuma ini mempunyai ambisi yang sangat besar, akhirnya mengalahkan segala cara. Mungkin itu saja. Tapi alhamdulillah teman-teman, mungkin dengan apa yang tadi saya obrolkan, bicarakan dengan Bandoro akan membuat titik tengah nantinya ya. Kita menambahkan informasi ya. Emang bijak loh dari kesukaan kayak gitu. Ya, coba kita lihat dulu loh. Ada Makanya pelajarannya apa di ngapa? Pelajaran matematika. Orang ini lebih salah ya otomatis. nih, Tidak, apa baru yang tadi pelajaran yang diucapkan tadi. Jika engkau memandang sesuatu dilandasi dengan sebuah kebencian, maka kebaikan apapun Tidak akan terlihat sebesar ya. apapun akan terlihat buruk di mata kita. Semua bagaimana? Ya terutama dia maksudnya kan. Ya, terus nanti kita rundingkan saja Mas. Ini agak sedikit pelik. Jangan kita Kita lanjut. Gue takutnya kita menemukan persembahan lagi ya Mas ya. Yuk. Makanya jangan tidur ya. Apa Bang? Apa? Mata saya,